Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat bertemu kembali dengan Yangti Suwarti dalam acara Bincang-Bincang Pagi Curhatan Yangti ya. Nah, kenapa demikian? Sebetulnya gini, hari ini Yangti itu masih dalam kondisi kurang sehat ya. Ini Yangti itu kolesterolnya tinggi ya, dan darah tinggi juga. Jadi Yangti itu harus banyak istirahat. Karena apa? Karena kaki Yangti itu kemarin 1 minggu nggak bisa jalan, kaku sekali, nggak bisa dibekuk yang sebelah kanan ya, sakit sekali. Jangankan buat jalan, buat bergerak menggeser kaki aja itu sakit sekali ya. Yangti rasanya seperti dunia Yangti sudah habis saat itu ya. Nah, untungnya Yangti terus minta sama Allah, dan alhamdulillah dikabulkan, sekarang sudah lebih baik. Nah sekarang ini Yangti benar-benar membatasi, nggak berani keluar, karena saat sekarang ini di rumah Yangti, kebun dan halaman itu semua basah semuanya, hujan dari pagi sampai sekarang ini belum juga henti ya. Jadinya membahayakan, Yangti nggak berani keluar rumah ya. Nah ini Yangti bete ya. Waduh, ini Yangti terus aku bikin konten aja di kasur ini. Di kasur, di atas kasur Yangti bikin konten aja ya, mengenang masa kecil Yangti ya. Baiklah, ini Yangti itu anak yang keempat dari anak orang tua Yangti yang Yangti ketahui ya. Kalau yang dua katanya ada kakak dua itu meninggal, tapi Yangti nggak ingat sama sekali ya. Nah seperti itu. Dan ini sekarang Yangti juga tinggal 3 bersaudara yang masih hidup ya. Jadi keenam yang Yangti kenal itu tadi, yang 3 sudah meninggal. Nah tinggal kakak saya perempuan 1, adik perempuan 1, dan Yangti ya. Begitu. Nah dulu Yangti itu tinggalnya di Jogja ya. Di Jogja itu ya katanya sih apa ya, cukup, sebetulnya kalau didengar dari cerita itu cukup menyenangkan atau cukup makmur ya. Begini, dulunya ayah saya kan tentara dan ibu saya perawat. Nah di situ mereka ketemu terus menikah. Nah gitu ya. Tapi setelah menikah, ibu saya tidak mau ditinggal tugas dan tidak mau diajak bertugas. Nah akhirnya ayah saya mangkir dari tentaranya, sehingga ya sampai sekarang nggak dapat pensiunan gitu ceritanya ya. Nah setelah keluar dari tentaranya itu, ayah saya berusaha itu beternak sapi dan juga menjadi apa itu, kusir dilman gitu, punya dilman gitu ya. Nah di situ dengan anak yang sudah banyak itu ya, anaknya 6 ya, itu kan kebutuhan banyak sekali. Meskipun demikian ayah saya itu sangat baik kepada orang-orang ya. Pembantunya sampai 10 itu tidak dicari pembantu, datang sendiri. Jadi ketika ada orang dari desa ya, dari Gunung Kidul dulunya itu banyak kan dari sana ya, itu datang ke Jogja, bilang tidak punya pekerjaan, mau ngikut di situ, boleh, diperbolehkan. Tapi ayah saya tidak menjanjikan apa-apa, dia cuma bilang begini, ya kalau kamu mau di sini kerja seadanya di sini, tapi saya nggak bisa gaji, tapi saya jamin kamu tidur di sini, makan di sini, kenyang gitu. Nah akhirnya mereka pada mau, udah malah manggil teman-temannya yang di Gunung Kidul itu, disuruh datang, sampai jumlahnya sampai 10 orang. Hebat ya. Itu kan kalau pembantu saja sampai 10 orang, menghidupi orang 10 itu kan juga cukup lumayan ya. Jadi saya pikir ya itu cukup baik gitu. Nah ayah saya walaupun dia itu punya sapi banyak, itu
masih mengendarai delman ya, jadi kusir gitu ya. Tapi ya itu tadi kata ibu saya itu uh, setiap berangkat kerja itu, setiap yang kenal sama ayah saya itu numpang itu nggak pernah ada yang bayar, ucapannya cuma terima kasih. Nah gitu aja. Nah ketika pulang ditanya sama ibu saya, mana hasil ngusirnya, hasilnya terima kasih gitu. Ibu saya juga cuma tertenyum, ya sedih ya, tapi gimana lagi, memang itu sudah kepribadian ayah saya gitu ya. Tuh katanya seperti itu, terus akhirnya ya udah ibu tetap jualan itu tempe. Jadi yang nanti yang bungkusi pembantu-pembantunya tadi itu loh, tempe bungkus. Dulu kan tempe bungkusnya gedang, daun gedang gitu, daun pisang, daun waru gitu ya. Nah itu yang bekerja itu yang pembantu-pembantunya yang dari Wonosari itu ya, bekerjanya seperti itulah. Nah ya tapi ya dengan sebetulnya kalau dilihat dari ceritanya itu cukup baik sebetulnya ekonominya ya. Tapi ketika itu juga ayah saya tidak mengajarkan kepada anak-anaknya untuk manja-manja, bermanja-manja, enggak. Kakak saya yang sulung itu juga walaupun di situ banyak orang disuruh ngarit juga. Nah kakak saya itu nakal, ketika ngarit itu bukannya cari rumput, tapi tanaman singkong tetangga itu yang baru terubus-terubus itu dijabutin semua, dibawa pulang. Terus yang yang punya singkong, tanaman singkong datang ke rumah minta ganti rugi ya saya tidak jadi untung tapi malah buntung ya, harus mengganti semua tanaman yang dijabuti kakak saya itu ya. Nah itu salah satu yang lucunya gitu. Terus terus kakak saya yang perempuan itu juga disuruh nganter juga susu-susu ke pelanggan-pelanggan gitu, itu nganter susu sapi ke pelanggan-pelanggan gitu ya. Baik semuanya kelihatannya tuh enak didengar ya, tapi kan saya belum ngeh ya, belum menyaksikan, karena waktu itu mungkin saya baru umur 2 atau 3 tahunan ya, yang saya masih kecil gitu ya. Itu hanya cerita-cerita sekilas yang diberikan kepada saya dari kakak-kakak saya ya. Kakak-kakak saya sekarang pun sudah meninggal semuanya. Terus kemudian tiba-tiba datang teman dari Semarang, itu 4 orang. Nah di situ dia memberikan janji-janji bahwa di Semarang itu mudah cari uang, dengan modal sedikit nanti pendapatan akan banyak. Nah di situ ayah saya mulai goyah. Nah dia ingin juga ya melihat teman-temannya sukses dan dengan gaya kota gitu ya. Orang datang dengan, karena orang Semarang dari itu memakai gaya ya, gayanya orang kota gitu ya. Ayah saya tergiur dengan iming-iming yang seperti itu, katanya modal sedikit bisa mendapatkan untung banyak. Akhirnya ayah saya bertekad ya, dijual ya. Ibu saya dirayu-rayu, pokoknya nanti di Semarang lebih enak kan, lebih enak, anak-anak juga lebih enak gitu. Akhirnya ibu saya juga nurut karena sayang sama suami kan. Dulu ketika ayah saya mau dinas nggak boleh pergi juga ayah saya nurut. Sekarang ibu saya mau diajak pindah ke Semarang juga mau nurut gitu. Terus akhirnya semua aset yang ada di Jogja itu semuanya dijual. Nah terus dibawa ke Semarang, sebagian buat modal usaha. Nah itu kerjasama dengan keempat temannya tadi. Nah selama dalam proses usaha itu keempat temannya itu ada sekitar 10 harian tinggal bersama ibu saya dan ayah saya. Itu waktu itu ayah saya ngontrak rumah ya. Nah ditunggu-tunggu kok enggak juga selesai urusannya, mintanya duit terus gitu. Akhirnya ayah saya memutuskan, gimana ini, kalau enggak kembalikan saja uang saya enggak usah usaha, nanti aku usaha buka sendiri gitu. Temannya malah hilang semuanya ya. Akhirnya ayah saya itu kena tipu gitu ceritanya. Terus sisa uang dipikir-pikir ayah dari bandang kontrak, ya lebih baik dibelikan
tanah lah ya, sebidang tanah. Tapi ketika itu hanya dapat tanah rawa-rawa ya, ya sakapling gitu ya, masih ada bumbangnya kiri kanannya, tapi ada juga tanah yang bisa dibuat gubuk gitu. Nah akhirnya di situ ayah saya membuat gubuk. Gubuknya itu bambu sama atapnya itu alang-alang. Nah di situ keprihatinan itu sangat menyesakkan dada ya. Ibu saya berusaha berjualan ya, gorengan apa yang bisa dilakukan gitu ya. Terus ayah saya juga berusaha ikut-ikutan mencari ikan di di laut ya, di laut itu, tapi nggak pernah dapat banyak, dapatnya sedikit, paling buat makan aja nggak cukup ya gitu ya, karena belum berpengalaman, masih belajar ya gitu. Tetangga bisa dapat banyak satu, itu namanya kepis gitu ya, tapi kalau ayah saya paling dapatnya cuman seperempat kepis gitu. Ya udah enggak apa-apa ya, itu kadang-kadang udang, kadang-kadang dapat ikan kecil-kecil gitu ya. Nah itu dijual ya, nanti buat beli beras cukupnya ya. Tetapi kehidupan sangat susah sekali saat itu. Walaupun begitu ibu saya tetap bertahan, dia berjualan gorengan ya, terus sama ini menjajakan dagangan orang, atau istilahnya ngeber dulu. Ngeber itu menjualkan dagangan orang ya. Tentu saja itu untungnya kan sudah diambil dari yang tangan pertama, jadi untungnya kan sedikit ya. Walaupun begitu tetap ibu jalani. Dan ketika itu saya masih ingat, itu nggak kayak anak sekarang, ketika sore hari sudah saatnya istirahat ya, kan anak-anak kadang-kadang kan pengen jajan, ada orang lewat bakso atau donat. Zaman dulu kan yang jual paling bakso sama donat gitu, itu lewat pengen minta jajan, itu saya masih ingat betul, langsung saya diambilkan selendang. Buat apa? Terus ditaruh di pinggang saya, terus ibu saya joget. Saya ini bayangan lampu itu kan ada papan gitu ya, sedikit papan, terus ada sorotan lampu gitu kan, kelihatan ada bayangannya toh. Saya ditabui ya pakai mulut gitu, nang dunang nang dunang 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 gitu. Saya masih ingat, saya joget terus itu pakai selendang itu, seneng banget ya. Itu terus lupa nggak minta bakso, nggak minta donat yang lewat tadi, lupa. Saya masih ingat betul itu. Ingat, walaupun saya waktu itu masih sekitar 3 tahunan ya, saya masih ingat betul itu. Jadi ketika saya lapar itu pengen jajan sama kayak teman-temannya gitu, saya dijogeti gitu, diajarin joget gitu ya, ditabui gitu. Nah itu pengalaman yang pertama. Yang kedua, ketika siang hari gitu ya, yang bermain-main itu nggak punya mainan boneka-boneka gitu, nggak punya. Nah itu yang bermain di tempatnya tetangga ya. Tetangga itu ada yang baik, yaitu diajak main bersama gitu ya, sama-sama. Tapi yang namanya anak-anak kadang-kadang kan juga timbul rasa siriknya ya, nggak boleh pinjem gitu. Yang pulang nangis, terus yang bilang sama ibu, saya pengen boneka kayak itu gini. Ibu yang itu cuman bilang iya nanti dibelikan gitu, masih tokonya masih tutup, bilangnya gitu. Memang tokonya masih jarang-jarang, tokonya itu jauh dari kampung gitu ya. Nah itu pun Yanti juga bisa menerima, nggak banyak rewel gitu ya. Nah ketika itu Yanti masih ingat ya, tetangga itu anaknya pegawai bank itu ya, itu masaknya royal ya. Itu yang dimasak itu dia nasi liwet gitu toh, terus pakai atasnya itu ada pepesan itu loh, tomat, lombok, terasi gitu ya, dipepes gitu, jadi ngeliwet, atasnya sambal itu gitu ya, terus sama goreng tempe gitu. Waduh enak sekali gitu ya lihatnya. Yang kepingin itu
Tapi Yanti nggak berani ngomong ya, walaupun itu sambal, tapi Yanti waktu itu pengen lihat mereka makan enak sekali, Yanti nggak dikasih. Nah terus itu anaknya itu yang sebaya usianya dengan Yanti itu bilang gini, ini aku digoreng kayak empeng enak sama mamahku. Oh iya, tapi kamu udah boleh minta, kamu goreng sendiri, minta sama mamamu gitu. Yanti pulang bilang sama mama, ibu, Yanti manggilnya bukan mama tapi ibu. Bu, yang aku pengen itu makan empeng kayak punyanya Ana gitu. Oh iya, nanti sore tak goreng kayak empeng. Yanti digoreng kayak empeng. Padahal Yanti tahu bentuknya empeng itu gepeng-gepeng gitu. Tapi Yanti diberikan digoreng kayak sama ibu Yanti itu apa, intip goreng itu loh, ditaruh di plastik. Terus ini empengnya sudah matang, sana dimakan gitu. Saya bangga sekali, bahagia sekali, saya lari bermain, saya manggil anak, aku punya empeng, aku juga punya empeng, ini empeng. Terus si anaknya, empengnya kok nggak sama seperti punya aku, ini lebih enak, ini coba kamu rasakan, enak banget. Aku ngerasanya juga empengnya itu apa, intip yang digoreng ibu yang itu enak banget gitu. Jadi saya makanya juga lahap gitu. Si anaknya kepingin, ya nggak boleh, kamu punya sendiri nih empengku gitu. Terus ibu saya keluar, dikasih temannya, dikasih hele sedikit, nggak apa-apa biar ngerasa kayak gitu. Anaknya ini ya, anaknya ini ngerasain intip yang itu katanya enak banget, minta terus. Terus aku bilang, ya empengmu mana, empengmu kasih aku, kamu nanti minta empengku, kamu minta, aku minta empengmu gitu. Dia pulang ngambil empengnya dikasih aku. Terus aku juga ngerasa kayak ini ya, anda ada pahit-pahitnya ya, enak semuanya ya gitu ya. Itu salah satu kenangan yang tidak terlupakan di masa kecil ya. Nah terus ketika itu Yanti apa itu, kalau zaman dahulu itu kan ada ini apa ya, itu loh, ada orang berjualan itu kan pakai musik gitu loh, orang jualan zaman itu gitu, kue sempe itu loh ya, yang gepeng-gepeng ya. Kalau sekarang apa ya, ya pokoknya kue sempe gitu ya. Itu kan suaranya itu apa itu, pakai speaker gitu ya, dari jauh gitu. Yang tuh lari ya, tunggang langgang itu, selak pengen tahu itu suara apa, karena nggak pernah di kampung itu nggak ada yang apa itu bunyikan suara sekeras itu gitu, nggak ada salon gitu loh, nggak ada, semuanya paling radio kan. Yang tuh lari-lari mengejar tukang kue sempe itu, nggak beli, cuma ngejar terus, ngetot ke sampai itu tuh apa, penjualnya kue sempe itu sampai di mana gitu, terus tak buntuti terus gitu ya, sama teman-teman yang itu juga, karena heran seneng gitu loh ya. Terus untungnya abang-abang kue sempenya itu baik, ayo pulang, ini sudah jauh, nanti kamu nggak bisa pulang. Akhirnya pulang gitu. Nah itu salah satu masa kecil yang tidak terlupakan sampai sekarang ya. Terus Yanti juga ketika teman-teman sekolah, Yanti juga pengen sekolah kan. Nah Yanti sekolah di sekolah negeri waktu itu kelas 1, nggak pakai TK, langsung kelas 1 ya. Tesnya cuma saat itu cuma tangan dilingkarkan di kepala begini ya. Nah itu Yanti gaduk, berarti si Yanti masuk gitu ya. Setelah masuk, nah, di situ Yanti punya teman, duduknya di sebelah teman yang anaknya orang kaya ya, tapi sombong. Dia selalu sirik sama Yanti. Yanti kan bukunya cuma 2. Kalau dia bawanya buku macam-macam bagus-bagus, Yanti punya cuma 2, gambar dan tulis. Nah pensil warnanya juga nggak punya Yanti. Kalau mau minjem itu nggak boleh, saya terus dipinjemi teman yang agak jauhan gitu. Tapi kan saya jalan-jalan terus. Bu gurunya bilang, kenapa kamu jalan-jalan terus, nggak punya pensil warna bu, pinjemnya sama yang teman yang di sana, yang di sini nggak boleh pinjem. Yang ya polos dengan jujur ngomong kayak gitu. Temanku merasa sakit hati karena dilaporkan gitu ya. Terus itu baru kelas 1 loh itu, SD negeri itu. Terus ketika itu saya masuk seperti biasa. Temanku itu yang jengkel sama Yanti, tidak tahu Yanti salah apa. Yanti itu pokoknya dia nggak suka sama Yanti gitu. Tapi memang
saya harus duduk dengan dia sebangku gitu ya. Nah, pada suatu hari dia itu kehilangan uang sekolah gitu, uang bayar sekolah itu SPP. Mau dikasih ke bu guru, nggak ada, dia langsung nuduh saya ngambil. Nah, saya nggak ngambil, saya benar-benar nggak ambil, boleh digeledah tas saya, aku nggak bawa tas. Itu kalau yang di sekolah nggak bawa tas, pakainya tas itu loh, tas kayak kalau kita sekarang itu pergi ke mall gitu tuh, ada tas yang kresek itu, yang gepeng itu loh. Nah seperti itu, tasnya seperti itu. Itu dicari, buku saya dibolak-balik sama bu guru juga nggak ada. Tapi teman sebelahku tuh bilangnya saya yang ngambil. Ya saya nangis tuh otomatis. Nah terus hebatnya lagi, bu gurunya itu kok percaya sama yang anak yang kaya tadi. Saya direre terus, apa itu, pokoknya dibujuk-bujuk terus, suruh ngaku, kalau nggak ngaku nanti dosa dan sebagainya, pokoknya gitu. Tapi saya nggak ngambil bu, beneran saya nggak ngambil. Akhirnya orang tua saya dipanggil, tapi yang datang bukan orang tua tapi kakak saya. Terus saya ditanya sama kakak saya bilang, beneran saya nggak pernah ngambil, kan ibu bilang nggak boleh ngambil punya orang lain, dikasih aja kita nggak boleh langsung ngambil. Jadi orang tua saya itu walaupun orang nggak punya ya, itu kalau anaknya itu dibelajari gini, misalkan kalau ada orang mau ngasih makanan jangan langsung diambil, biarkan orang itu kalau benar-benar mau ngasih beneran pasti nanti dikasihkan ke kamu, kalau enggak jangan langsung diambil ya. Nanti kalau orangnya itu tulus, nek orang itu ternyata hanya mempermainkan kalian, nanti malah sakit gitu. Saya dibilang dikasih orang aja nggak boleh ngambil, apalagi saya nggak dikasih ngambil, saya bilang gitu. Kakak saya ingat, memang nasihat ibu saya seperti itu, jadi mengajarkan anaknya nggak boleh, karena zaman dulu itu nggak boleh gap-gapan atau celutak gitu ya. Jadi harus ya, kalau sama sekarang menjaga image gitu ya, jadi nggak boleh langsung kalau dikasih langsung iya gitu, nggak boleh ya. Nah itulah, terus akhirnya kakak saya bilang sama gurunya, bu, saya rasa adik saya nggak ngambil karena adik saya itu sudah diajarkan tidak boleh mencuri, apalagi dikasih aja nggak boleh langsung menerimanya, harus benar-benar apakah dia mau memberi beneran atau enggak gitu bu. Terus gurunya gitu lah, tapi gimana itu, katanya anaknya yang duduk sebelahnya cuma adikmu, terus ini gimana. Ya pokoknya saya mohon bu, ibu percaya sama saya gitu toh. Nah teman-temannya itu, teman sebelah adik saya, sebelah Yangti itu toh, mengajak teman-temannya pokoknya menjauh Yangti karena Yangti dibilangnya pencuri gitu. Nah pas itu terus ada pelajaran tambah-tambahan gitu, bukunya kan dibagikan gitu tadi. Waktu selesai mengerjakan bukunya kan ditukar untuk periksa temannya gitu. Ketika diperiksa temannya ya sekitar 2 bangku dari yang diduduki anak yang di sebelah yang tadi itu, melihat ada SPPP dan ada uang di situ. Terus dikasihkan sama bu guru, bu ini ada uang di sini. Bu gurunya terkejut, merah padam. Gurunya malu, karena apa? Karena Yangti ternyata bener-bener nggak ngambil, ternyata bukunya terselip di buku anak yang kaya tadi. Dia tidak memeriksa bukunya, dan bu gurunya hebatnya kok ya tidak memeriksa bukunya anak tadi, meriksanya cuma bukunya diangkat kan gitu, nggak dibuka-buka gitu. Kalau punya Yangti kan diangkat sampai diketok-ketok gitu ya. Terus akhirnya ini uangmu masih ada ini di sini. Nah, anak itu tuh enggak tahu bu, tadi saya kira yang ngambil sebelah saya ini gitu ya. Sudah, dan yang jelas Allah menunjukkan keadilannya ya. Ya terus akhirnya bu gurunya minta maaf, kamu minta maaf tuh, minta maaf ya sekedarnya aja gitu, cuman gini tangannya jabil gitu aja, maaf gitu. Ya udah enggak apa-apa, buat Yangti itu enggak masalah gitu. Nah terus ketika itu sudah selesai ya cerita masalah apa itu, hampir saja Yangti waktu masih kecil kena fitnah ya. Terus itu ada lagi ceritanya ketika Yangti pulang, itu ada anak-anak ya, anak-anak kelas 2 lah gitu ya, anak kelas 2 itu yang gangguin Yangti ya. Rambut saya dijambak
tas saya ditarik-tarik hingga sobek. Nah terus saya sampai di rumah nangis, saya nggak mau sekolah gitu. Saya takut, bener-bener takut karena nggak hanya satu orang anak, ada 3 anak itu waktu itu. Terus saya punya teman di kampung ya, itu yang sering belajar bersama dengan saya. Yo, itu kalau dulu kalau bermain bersama gitu ya. Kenapa tidak mau masuk? Aku takut. Nah, so dia bilang begini, itu baru kelas 1 loh itu. Dia bilang, "Yuk, mana? Anaknya mana? Nanti kalau berani nukari tak ajari," bilangnya gitu ya. Anaknya tinggi besar gitu ya. Terus Yanti diantar takut gitu. Ada teman, "Sama saya nakal ini, siapa yang nakal ini?" Gitu, dia bilang gitu. Itu anak-anak yang kelas 2 itu pada takut sama dia, pada dia kelas 1 gitu. Terus akhirnya ya Yanti berani tuh. Nah itu kenangan manis di masa kecil. Nah demikian, sampai di sini dulu cerita Yanti. Besok dilanjut lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.